Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BID. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara melakukan manajemen portofolio investasi agar kita bisa sukses dalam menjalankan investasi di berbagai sektor. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Apa itu manajemen portofolio? Manajemen portofolio mengacu pada proses pemilihan dan pengelolaan serangkaian investasi yang sejalan dengan tujuan keuangan yang telah kita tetapkan. Tujuan manajemen portofolio adalah untuk memaksimalkan pengembalian yang diharapkan sekaligus meminimalkan risiko dengan memegang berbagai aset yang telah kita pilih. Proses ini memerlukan berbagai strategi seperti diversifikasi, alokasi aset, dan manajemen risiko. Semakin cepat kita memulai, semakin banyak waktu yang dimiliki investasi kita untuk bertumbuh. Di sini kita akan membahas tentang beberapa cara yang baik untuk bisa membangun portofolio investasi dan cara mengelolanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lantas bagaimana cara membangun portofolio? Pertama, penting untuk kita menentukan tujuan investasi. Tujuan ini dapat kita bagi berdasarkan jangka waktu, dengan tujuan jangka panjang seperti pensiun yang dipadukan dengan tujuan jangka menengah seperti uang muka untuk membeli rumah atau biaya kuliah. Lantas tujuan jangka pendek seperti menikah. Kedua, evaluasi toleransi resiko kita dari konservatif hingga agresif atau di antara keduanya. Ini termasuk kapasitas kita untuk mengambil resiko yang terkait dengan usia, jangka waktu, pendapatan, dan situasi keuangan kita serta kemauan kita untuk mengambil resiko. Selanjutnya kita perlu memilih campuran aset yang sesuai dengan tujuan dan toleransi resiko kita. Penting untuk memiliki tingkat diversifikasi yang baik yang melibatkan pemilihan aset dari berbagai kelas aset, industri, wilayah untuk menyebarkan dan meminimalkan risiko tanpa mengorbankan hasil yang diharapkan. Secara umum, toleransi risiko yang lebih agresif akan menampilkan alokasi yang lebih besar untuk sektor saham, sementara portofolio yang lebih konservatif yang lebih cari aman akan menampung lebih banyak obligasi dan uang tunai. Setelah kita memilih aset penting untuk memantau dan menyesuaikan portofolio secara berkala, ini melibatkan penyeimbangan ulang portofolio kita agar selaras dengan tujuan investasi dan batas toleransi yang telah kita tetapkan di awal. Jika tujuan atau keadaan kita berubah atau berkembang, kita mungkin harus kembali ke langkah pertama dan memulai prosesnya lebih awal lagi. Lantas bagaimana pentingnya diversifikasi? Kita pernah mendengar pepatah lama, jangan taruh semua telur kita ke dalam satu keranjang. Kami telah menyebutkan bahwa manajemen portofolio yang cerdas melibatkan diversifikasi di seluruh kelas aset dan dengan memegang berbagai sekuritas dalam setiap kelas asetnya. Hal ini untuk mengurangi dampak aset atau apapun pada keseluruhan portofolio. Tujuannya adalah untuk memegang berbagai sarana yang tidak terlalu berkolerasi satu sama lain. Ketika dua aset sangat berkolerasi, harga mereka cenderung bergerak ke arah yang sama secara bersamaan. Misalnya jika kita memiliki dua saham dalam industri yang sama, misal di batu bara, harga mereka dapat naik dan turun bersamaan berdasarkan faktor-faktor spesifik industri yang sama seperti kondisi geopolitik di dunia. Memegang aset yang tidak terlalu berkolerasi berarti bahwa harga mereka cenderung tidak bergerak sama dan bahkan mungkin bergerak ke arah yang berlawanan. Ini berarti bahwa ketika satu aset atau investasi kita berkinerja buruk, itu lebih mungkin untuk diimbangi oleh kinerja positif dari aset atau investasi lain. Dengan demikian adalah cerdas untuk memegang kelas aset dan investasi yang berbeda dari berbagai industri dan wilayah yang lain. Cara lain untuk mendiversifikasi portofolio kita adalah dengan berinvestasi dalam campuran perusahaan kecil, menengah, dan skala besar. Kesimpulannya adalah manajemen portofolio sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan sekaligus meminimalkan risiko yang ada. Namun tanpa perencanaan dan manajemen yang tepat, portofolio kita dapat menjadi tidak seimbang, rentan terhadap risiko yang terkonsentrasi dan gagal mencapai tujuan jangka panjang yang telah kita tetapkan untuk investasi. Bertindak spontan, mengikuti arus, mengikuti kata hati, atau jenis konstruksi portofolio yang tidak berdasar lainnya dapat merugikan kesehatan keuangan kita, merugikan segala investasi yang telah kita bangun dari awal.
Sebaliknya, portofolio yang dikelola dengan baik dan terdiversifikasi dapat memberi investor keuntungan lebih tinggi dan membantu mereka menghadapi ketidakstabilan pasar investasi global. Terima kasih telah mendengar sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan PID. Silahkan kembali lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.